Itu di luar Ini sepengetahuan kami berempat. dia. Saya telepon KPU khususnya Iya, staf ngaku aja udah tahu dah. teknis Udah Bang Hilmi. Beliau mengatakan bahwa ada pesan lah. ada perintah dari Bang Lukman selaku Ketua PPK Timur untuk menghentikan semua akun. Kami juga kaget. Padahal pada hari itu saya ngurusin Bekasi Jaya. Ada laporan dari salah satu caleg PKS bahwa ada maladministrasi di Bekasi Jaya. Saya ngurus ke Bawaslu serta dengan komisioner Bang Edwin. Saya dapat kabar itu juga kaget. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Bisa bikin Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirs Bunarif dari Forum News Network. Sepandai-pandainya orang menyimpan dan menutupi bangkai karena bau busuknya mulai terendus, bahkan sudah mulai menyebar kemana-mana, ya akhirnya terbongkar juga. Begitu juga dengan kecurangan para penyelenggara pemilu 2024. Ini karena pemilu 2024 ini kan dinilai sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia. Jadi walaupun di antara sekian banyak perilaku culas dan busuk para penyelenggara pemilu, namun tetap saja ada yang jujur dan akhirnya membongkar fakta dan kecurangan yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu. Ini rekan-rekan mereka sendiri. Jadi kalau seperti filmnya Skandal Watergate ini semacam deep truth gitu ya. Orang dalam yang membocorkan apa yang terjadi di penyimpangan yang terjadi di dalam tubuh para penyelenggara pemilu ini. Di Bangkalan Madura, Jawa Timur, Ketua KPK di Kecamatan Kuanyar itu dilaporkan oleh anggotanya sendiri karena dia menggelembungkan suara. Di Bekasi Timur, ini Jawa Barat, seorang anggota KPK, seorang anggota PPK, ya ini sambil menangis terisak membongkar fakta kecurangan yang dilakukan oleh Ketua PPK setempat. Sementara di Kutai Timur, Ketua Bawaslu Kabupaten, ya, ini kan Kutai Timur ini di Provinsi Kalimantan Timur, secara terbuka dia mengakui menemukan ada kecurangan rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum di Kutai Timur dan minta agar rakyat mengawalnya karena mereka sudah menangani ini, sudah masuk dalam laporan yang ditangani oleh Bawaslu di Kutai Timur. Semua kecurangan itu berkaitan dengan penggelembungan suara. Terus ada juga biasanya kalau penggelembungan suara pasti ada juga suara yang dikurangi. Artinya ya ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Kalau untuk Pilpres itu ada calon yang diuntungkan dan ada calon yang dirugikan. Sementara kalau untuk Pileg ya ada caleg dari partai tertentu yang dirugikan dan kemudian ada caleg yang dari partai yang lainnya itu yang diuntungkan. Di Kecamatan Kuanyar, ini di Bangkalan tadi ya, Divisi Perencanaan Data dan Informasi PPK, ini seorang perempuan namanya Husnia, itu Ahad 3 Maret melaporkan Ketua PPK Kuanyar namanya Muhammad Ismail karena melakukan penggelembungan suara. Hasil suara rapat pleno dan sirekap itu berbeda. Ismail kan dilaporkan ini dia tidak melakukan sendirian tapi bersama divisi teknis PPK Kuanyar yakni bernama Nurul Mustafa. Di Bekasi Timur pada hari yang sama Ahad 3 Maret itu di hadapan warga, anggota DPRD dan Ketua KPU Bekasi, Ketua Divisi Teknis PPK Bekasi Timur namanya Gregi Thomas membongkar fakta bagaimana kecurangan itu terjadi. Dia menyebutkan aplikasi Sirekap ada 2 jenis. Ada Sirekap utama yang adminnya langsung dipegang oleh Ketua PPK, dan yang kedua itu Sirekap yang dipegang oleh operator. Ini operator ini para di luar ketua ya. Kalau yang adminnya yang bisa mengubah-ubah itu hanya Ketua PPK saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Gregi Thomas di sini sebagai
PPK Kecamatan Bekasi Timur, Divisi Teknis Penyelenggara. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sudah dimandatkan oleh Pak Ketua KPU, Pak Ali Saifa, berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian yang memang hari ini kita sama-sama ketahui. Saya cerita dari awal ya. Iya, mungkin sampai. Baik, izin sebelumnya berkaitan dengan aplikasi Sirekap ini, ya saya akan terbuka tentunya. Aplikasi Sirekap ini kita memiliki dua jenis aplikasi Sirekap. Yang pertama itu adalah aplikasi Sirekap utama atau admin, atau yang dalam kata lain yang mengendalikan secara keseluruhan. Yang kedua ini adalah aplikasi Sirekap operator. Itu dua jenisnya. Nah, jenis yang pertama, aplikasi Sirekap yang admin ini atau yang inti ini atau pengendali ini, itu mohon izin itu dipegang oleh Ketua PPK saya, Bang Muhammad Lukman. Dan aplikasi Sirekap yang operator itu dipegang oleh kami para PPK. Nah, berkenaan dengan aplikasi Sirekap, fungsinya perlu saya sampaikan, satu, aplikasi Sirekap yang utama itu berfungsi satu, dia aplikasi itu bisa melakukan yang namanya scourging. Scourging itu adalah fitur untuk melakukan penghentian ketika memang pelaksanaan pleno ini sudah selesai. Ya, dan pun penghentian itu dan pembukaan itu bisa dilakukan kapanpun oleh yang pemegang akun utama ini, gitu. Berikut juga dengan mohon izin pengeditan, perbaikan ketika tanpa diskors, ya khususnya aplikasi admin ini itu bisa dilakukan kapanpun, jam berapapun, dimanapun. Yang melakukan? Mohon izin untuk aplikasi inti itu dipegang oleh ketua PPK. Iya. Oke, terima kasih Bang. Terus terjadinya penggelembungan suara nih. Betul. Menurut Abang kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, mohon izin. Untuk kejadian seperti ini Bang Jack, memang pada dasarnya saya sendiri pun saya tidak mau tahu. Tanpa sepengetahuan saya dan rekan PPK lain khususnya. Karena kita nggak punya kendali di akun Sirekap admin itu. Admin berarti ketua PPK saja yang punya. Gitu. Nah, kendala ini terjadi memang sebetulnya pada saat awal itu semua berjalan lancar ya. Saksi pun mengikuti kan, punya hasil catatannya berdasarkan langsung pada saat pelaksanaan pleno ya. Seperti itu kan punya ya. Nah, itu sudah oke, Bang. Udah match lah, tidak ada indikator merah tadi yang menandakan ketidaksinkronan. Ya itu sudah match di awal. Namun demikian sehari 2 hari kemudian memang mohon izin ketua saya tidak ada 2 hari itu. Pada saat terakhir di hari Rabu malam itu ketua saya mengatakan kakinya sakit, pulang. Dan di hari Kamis begitupun Jumat itu tidak nongol lagi di sini, seperti itu Bang. Nah, kejadian itu sebetulnya bukan di C planonya Bang. Ya, C plano itu sudah real ya, saksi ya. Kita sudah sepakat bahwasannya kita sepakati di C plano karena itu adalah dasar utama ketika pemungutan dan penghitungan selesai. Itu ada dasar, Bang. Jadi itu sudah valid, itu sudah real. Nah, akan tetapi kejadian ini terjadi ketika memang setelah pelaksanaan pleno itu selesai, 2 hari kemudian itu terjadi ketidaksinkronan. Makanya nongol warna merah. Tuh di aplikasi. Ketidaksinkronan itu pengendalinya ketua PPK. Iya, udah. Ketua PPK kan ada. Dan yang pada saat hari Jumat jam 9:30 itu di freeze. Itu di luar sepengetahuan kami berempat. Saya telepon KPU khususnya staf teknis Bang Hilmi. Beliau mengatakan bahwa ada perintah dari Bang Lukman selaku Ketua PPK Timur untuk menghentikan semua akun. Kami sendiri kaget. Padahal pada hari itu saya ngurusin Bekasi Jaya. Ada laporan dari salah satu caleg PKS bahwa ada maladministrasi di Bekasi Jaya. Saya ngurus ke Bawaslu serta dengan komisioner Bang Edwin. Saya dapat kabar itu juga kaget. Iya.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari dua kasus tadi, kita mendapat pengakuan langsung dari orang dalam PPK bahwa ketua PPK lah yang jadi operator kecurangan tingkat kecamatan. Saya kira ini kalau dari dua kasus ini saja kita bisa melihat ini sebagai sebuah modus. Memang paling rawan itu rekapitulasi itu di tingkat kecamatan. Kalau nggak dikawal habis, ya wah ini berbahaya banget ya. Biasa berantakan suaranya ya. Yang menang bisa dikalahkan, yang kalah bisa dimenangkan. Nah, kasus yang berbeda ini terjadi di Kutai Timur Kaltim dan sudah terjadi kalau tidak salah hari Jumat kemarin ini ya. Ini Kutim ini seharusnya dia adalah kabupaten yang kaya ya karena banyak tambang besar. Tapi ya seperti biasa yang kaya adalah pemilik tambang, yang biasa itu adalah para pengusaha besar yang tinggalnya di Jakarta dan dia punya kedekatan dengan penguasa gitu. Sementara rakyatnya tetap saja miskin. Nah, yang menarik di sini itu yang membongkar kecurangan itu adalah ketua Bawaslu-nya namanya Pak Aswadi ya. Dan dia mengaku mendapat laporan dari seorang caleg, ini caleg dari Nasdem gitu yang suaranya dicurangi. Masih terkait dengan semangat kawan-kawan. Yang pertama, yang kedua, kami telah berdiskusi panjang dengan teman-teman dari Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Aksi pada hari ini yang menyampaikan beberapa tuntutan ataupun penyampaian-penyampaian terkait dengan rekapitulasi yang ada di Kecamatan Sangatta Utara. Baik, pada prinsipnya kami akan sampaikan yang pertama, teman-teman dari Partai Nasdem telah mengajukan kepada kami Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terkait dengan dugaan pelanggaran dan itu telah kami registrasi. Artinya dari kacamata Bawaslu Kabupaten Kutai Timur itu telah memenuhi syarat formil materi sehingga kami registrasi ke persoalan. Yang kedua, kenapa kemudian kami lambat bergabung dengan kawan-kawan? Karena memang kami sementara rapat bersama tim Tinggal Kumdu, bersama teman-teman kepolisian dengan kejaksaan untuk membahas laporan teman-teman dari Nasdem. Yang ketiga, ini persoalan hukumnya sudah selesai, artinya proses laporan itu sudah berjalan. Yang ketiga, kami juga ingin sampaikan kepada semua kawan-kawan yang ada di sini. Kami tadi pagi telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur terkait dengan TPS mana yang kemudian dicurigai ada perbedaan selisih antara rekapan Panwas, antara rekapan PPK dengan yang rekapan yang selama kita laksanakan di rapat pleno. Hasil pencermatan kami itu juga telah kami sampaikan ke KPU tadi pagi. Kita menunggu proses langkah-langkah itu karena memang peran Bawaslu sampai di situ Pak Ketua terkait untuk menyampaikan saran perbaikan kepada KPU. Jadi kami tadi pagi sudah menyampaikan bandel yang luar biasa tebal terkait dengan hasil pencermatan kami di proses Sangatta Utara. Yang ketiga, dari hasil pencermatan kami memang menemukan hasil pencermatan kami di Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, kami memang menemukan adanya perbedaan. Dan kami mohon kepada semua kawan-kawan khususnya masyarakat Kutai Timur untuk kemudian mengawal ini persoalan. Yang selanjutnya, persoalan itu sudah kita sampaikan dan kami mohon kepada teman-teman yang ada pada hari ini kemudian nanti pada saat rapat pleno di kecamatan di KPU itu bersama-sama kemudian untuk menyuarakan. Silahkan kita sandingkan data yang mana yang paling betul. Pada prinsipnya berikan kami atas nama Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengucapkan terima kasih. Proses penanganan pelanggaran sudah kami registrasi. Proses perbaikan kepada KPU kita sudah sampaikan dan saya mohon kepada semua untuk kemudian menyampaikan nanti di saat rapat pleno di kabupaten. 3 kasus tadi ya, itu saya kira sudah bisa kita duga ini merupakan fenomena gunung es kecurangan pada pemilu 2024 yang
melibatkan langsung para penyelenggara, penyelenggara pemilu, maksud saya mulai dari level paling bawah, ini kecamatan, dan kemudian sampai level nasional. Kalau yang contoh yang tadi itu terjadi di level kecamatan dan kabupaten. Nah, kita itu beruntung mendapatkan bukti langsung berupa pengakuan dari orang dalam. Sementara kasus-kasus kecurangan yang lain, kalau kita simak dari laporan di berbagai daerah, terjadi hampir di semua wilayah di Indonesia. Sayangnya ini laporan itu tidak datang dari kalangan dalam, tapi dari mereka yang dirugikan. Sehingga kita sebenarnya nggak terlalu kaget ya kalau sampai terjadi kecurangan semacam ini, karena yang melakukan adalah penguasa. Makanya ya sifatnya tadi itu TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, biasanya kalau ada kecurangan-kecurangan begini, ini para penyelenggara itu kompak, mereka saling menutupi. Tapi pada kasus di Bangkalan dan kasus di Bekasi Timur itu mereka tidak semuanya busuk ini ya, para penyelenggara pemilunya. Pasti nanti pemerintah akan menyatakan kan itu hanya 2 kasus saja, bahkan 3 kasus gitu ya. Jangan kemudian digeneralisir. Justru dari 3 kasus itulah kita bisa mendapat gambaran, karena setidaknya itu ada bukti-buktinya. Dan sesungguhnya 3 kasus tadi itu juga bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kecurangan yang terjadi di seluruh Indonesia. Siapa yang membongkarnya? Petugas pengawas pemilu seperti yang di Kalimantan Timur atau aparat penegak hukum. Jangan harap itu terjadi karena mereka ini kan bagian dari kekuasaan. Kalau ada terjadi di Kutai Timur itu saya kira anomali saja ya. Saya bukan berarti kemudian menganggap semua petugas, aparat penegak hukum, bahkan kemudian penyelenggara pemilu itu busuk semua. Saya yakin masih dan percaya memang masih ada orang baik di tengah berbagai kebusukan itu. Banyak, tapi masalahnya kan banyak di antara mereka yang tidak berani berbicara. Jadi harapan kita ya tinggal pada pansus angket yang bisa membongkarnya. Kita berharap besok ya Selasa 5 Maret ketika masa persidangan perdana DPR periode 2024 itu dibuka, itu hak angket itu bisa langsung digulirkan. Dan kemudian setelah bergulir disetujui oleh sidang paripurna DPR. Dengan begitu semua kecurangan dimulai dari hulunya itu bisa dibongkar. Kan jelas ini Cicero menyatakan, seorang filsuf Romawi, memberikan semacam idiom yang sangat jelas bahwa ikan busuk itu mulai dari kepala. Agar jangan membuat semuanya jadi busuk, ya kepalanya yang harus segera diamputasi, dipotong. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.